Kalau dengar angka tahun 2026 nih, mungkin yang kebayang di kepala kamu tuh pertanyaan-pertanyaan realistis gitu ya. Iya bener, Kayak, kapan ya cicilan KPR rumah ini lunas? Atau, 2 tahun lagi nih mending liburan ke Jepang atau keliling Eropa aja ya? realistis banget sih itu. Iya kan? Tapi nih ya, buat Nahdlatul Ulama atau NU, tahun 2026 itu bukan sekedar angka di kalender biasa loh. Ibaratnya tuh kompetisi ketahanan administratif tingkat dewa udah resmi dimulai dari detik ini. Betul. Tepatnya sih buat nyiapin panggung Muktamar ke-35 nanti di bulan Agustus 2026. Dan emang tensi persiapannya tuh udah kerasa banget sih sekarang. Tapi langkah-langkah strategis di balik layar tuh udah bergulir kenceng banget. Kalau kita perhatiin polanya nih, ini tuh bukan kompetisi yang ngandelin otot atau unjuk kekuatan massa di jalanan gitu. Nggak main fisik ya? Sama sekali enggak. Ini murni pertarungan kelengkapan dokumen dan kepatuhan sama aturan main yang super rigid. Nah, itu dia. Dan itulah yang bakal jadi fokus obrolan kita hari ini. Jadi sumber materi yang ada di meja kita sekarang ini sama sekali bukan gosip politik warung kopi ya. Bukan rumor bisik-bisik tetangga ya. Hahaha, bukan dong. Kita ini lagi mau ngebedah dokumen analisis jurisdis yang benar-benar teknokratis banget. Yaitu Peraturan Perkumpulan atau yang biasa disingkat Perkum NU nomor 3 dan 5 tahun 2025. Yang mana biasanya dokumen hukum internal organisasi kayak gini tuh bahasanya kaku banget ya, kering gitu loh dibacanya. Bikin ngantuk ya biasanya. Bener bikin ngantuk. Tapi kalau kita baca tersiratnya nih, wah implikasinya tuh luar biasa masif loh. Dokumen ini tuh pada dasarnya semacam cetak biru gitu buat masa depannya salah satu organisasi Islam paling gede di dunia. Gila sih. Ini tuh cara sebuah institusi raksasa bikin sistem imun mereka sendiri dari dalam. Menarik banget. Jadi misi kita di bedah dokumen kali ini tuh buat membongkar kenapa Muktamar 2026 nanti sama sekali nggak bisa disamain sama ajang adu populer, sebar pesona atau kontes idola politik gitu. Nggak bisa pakai jalur FYP ya? Haha, iya benar. Nggak mempan viral doang. Ini murni ujian kepatuhan ke regulasi baru yang ibaratnya tuh lagi ngebangun benteng raksasa di sekeliling organisasinya. Nah, sebelum kita berandai-andai soal siapa yang bakal duduk di kursi eksekutif operasionalnya nih, kita wajib banget membedah dulu posisi pemegang otoritas tertingginya dong. Tentu. Posisi spiritual paling tinggi yaitu Rais Aam. Mari kita bedah pelan-pelan ya. Desain persyaratan buat posisi Rais Aam di regulasi yang baru ini emang sengaja dibikin sedemikian rupa sih, biar mustahil ditembus sama sembarang orang. Apalagi yang cuma modal nekat ya. Nah iya, apalagi mereka yang cuma punya ambisi tapi rekam jejaknya nol. Oke, let's unpack this ya. Kalau kita masuk ke pasal 13 dan 14 dari Perkum 3 tahun 2025 ini, syarat jadi Rais Aam tuh lapisannya tebel banget loh. Berlapis-lapis benar. Syarat pertama nih, calon diwajibin punya pengalaman jadi pengurus harian di tingkat pusat atau wilayah minimal 1 masa khidmat. Kalau dipikir-pikir ya, aturan ini tuh secara logis bakal sangat nguntungin petahana nggak sih? Kelihatannya gitu ya. Iya kan? Maksudnya mereka yang sekarang lagi menjabat di jajaran dewan tertinggi, otomatis udah megang tiket masuk administratif ini dong. Emang untungin petahana sih, betul. Tapi esensi utamanya tuh bukan sekedar buat ngelindungin mereka yang lagi berkuasa loh. Oh gitu. Terus buat apa dong? Syarat pengalaman minimal 1 periode ini tuh sebenarnya fungsi utamanya sebagai filter fundamental. Kamu harus ingat nih, organisasi segede dan sekompleks NU itu butuh figur puncak yang nggak cuma pintar secara ilmu agama. Tapi harus ngerti mesin birokrasinya juga ya. Bener banget. Bawa figur dari luar yang nggak tahu sejarah pengambilan keputusan di dalam tuh risikonya gede banget. Bisa ganggu kontinuitas organisasi. Masuk akal sih. Jadi, siapapun yang nanti naik ke puncak tuh harus udah hatam persis di mana letak pedal gas sama remnya organisasi ini gitu loh. Paham. Penjelasan soal kontinuitas tadi make sense banget. Tapi nih, mari kita bahas syarat kedua yang menurutku jujur aja bikin proses ini kerasa kayak seleksi masuk klub paling eksklusif di dunia. Haha, syarat yang mana tuh? Ini loh, calon wajib berstatus sebagai pengasuh pesantren salaf. Dan ini yang krusial banget menurutku. Mereka harus punya kemampuan baca kitab kuning. Ah iya, ini menarik banget. Buat kamu mungkin belum familiar ya, pesantren salaf itu lembaga pendidikan yang fokus utamanya murni ngaji teks-teks klasik Islam.
Dan kitab kuning itu rujukan utamanya yang ditulis tanpa harokat atau tanda baca sama sekali. Alias kitab gundul ya orang nyebutnya. Nah ya, kitab gundul. Ini kan ibarat sertifikasi keahlian profesional tingkat dewa ya. Nggak bahkan bisa dipalsuin cuma modal filter Instagram atau manipulasi algoritma media sosial. Fenomena media sosial ini poin yang sangat relevan nih. What's fascinating here is, ini tuh strategi defensif organisasi buat narik kembali dan meluk akar tradisinya kenceng-kenceng. Maksudnya gimana tuh meluk akar tradisi? Gini loh, kita kan hidup di era di mana otoritas keagamaan tuh gampang banget kena disrupsi kan. Oh iya bener, gampang viral. Nah itu, orang bisa viral cuma modal ceramah semenit di platform video pendek, terus tiba-tiba besoknya punya jutaan follower. Terus mendadak dilabelin ulama besar sama netizen. Hahaha. Hahaha, iya, persis gitu. Lewat aturan kitab kuning ini, NU tuh kayak narik garis pembatas yang tebel banget. Ngelola pesantren salaf dan bisa membedah kitab kuning secara dalam tuh, butuh waktu puluhan tahun loh belajarnya. Nggak bisa instan ya? Nggak bisa dikarbit sama sekali. Wah, gila. Berarti ini tuh emang semacam benteng perlawanan ya terhadap tren ulama instan zaman now gitu. Bener banget. Mereka secara halus nolak keras validasi yang cuma berbasis engagement atau banyak-banyakan likes di sosmed. 100% setuju. Organisasi ini tuh nuntut validasi otoritas keilmuan yang tekstual dan udah teruji sama waktu serta tradisi. Pucuk pimpinannya tuh harus seorang intelektual organik. Sosok yang silsilah keilmuannya jelas ya. Nah iya, bukan sekedar orator populis yang cuma jago ngomong di depan kamera aja. Ini soal penegasan identitas sih. Menarik banget sumpah. Tapi tunggu dulu deh, masih ada satu lagi nih syarat ketiga yang pas aku baca tuh bikin dahi berkerut. Dan jujur aja aku ngerasa ini agak ekstrim. Oh, yang soal karantina ya? Nah, iya. Di dokumen ini tuh ada klausul tentang masa karantina atau cooling off period. Jadi calon Rais Aam itu wajib berstatus bebas dari jabatan politik apapun minimal 1 tahun sebelum pemilihan dilakuin. Betul sekali. Artinya kan muktamar tuh di Agustus 2026 nih. Berarti per Agustus 2025, tokoh-tokoh ini udah harus ngelepasin semua atribut kekuasaan politik praktis mereka dong. Memang begitu aturannya. Bukannya ini terlalu berisiko ya? Maksudku, emangnya ada gitu politisi atau pejabat yang rela ngelepasin kursi kekuasaan publik yang udah pasti ada di tangan cuma demi posisi di organisasi yang belum tentu dia menangin setahun kemudian? Ujian integritas sesungguhnya tuh justru di dilema yang kamu sebutin barusan. Mekanisme karantina ini emang sengaja didesain loh buat nyiptain rasa sakit yang nyata buat mereka yang niatnya masih setengah-setengah. Biar kerasa perihnya gitu ya, ngelepas jabatan. Iya, coba kamu bayangin, kalau ada figur yang sekarang lagi enak-enaknya duduk di kursi menteri, atau anggota dewan, atau petinggi partai nih, terus dia punya ambisi mau jadi Rais Aam. Pasti galau banget tuh. Dia dipaksa milih dong jadinya. Berani nggak ngelepas semua privilege dan kekuatan politiknya sekarang demi sebuah kemungkinan terpilih tahun depan? Berarti organisasinya secara nggak langsung maksa mereka ngelakuin perjudian karir dong. Lebih tepatnya si organisasi ini lagi nesterilin niat mereka. Nesterilin niat, gimana tuh? Gini, kalau figur itu masih sibuk ngitung untung rugi secara politis, ya, masih ragu-ragu buat ngelepas jabatannya, itu kan indikator paling gampang buat ngebuktiin kalau dia tuh sebenarnya nggak layak duduk di kursi tertinggi spiritual. Oh ya juga ya, ketahuan pamrihnya. Nah, niatnya tuh harus murni 100% loh buat ngurus umat, bukan buat ngelebarin portofolio kekuasaan politik dia doang. Karantina setahun ini tuh buat mastiin biar organisasi nggak cuma dijadiin pelampiasan atau batu loncatan doang pas karir politiknya udah mentok. Gila-gila, seleksi alamnya benar-benar tanpa ampun ya. Oportunis tuh dijamin udah rontok semua bahkan sebelum peluit lombanya ditiup. Pasti rontok sih. Nah itu tadi kan soal posisi spiritual ya, si Dewan Komisaris tertingginya lah ibaratnya. Sekarang kita geser logikanya ke posisi operasional. Oke, mari kita bahas. Mari kita bahas kursi CEO alias Ketua Umum, yang kalau di NU tuh disebutnya posisi Tanfidiyah. Betul, Tanfidiyah. Mereka ini kan eksekutifnya yang ngejalanin program, ngelola anggaran triliunan, dan interaksi tiap hari sama pemerintah. Dan biasanya nih, posisi Tanfidiyah ini yang paling rawan banget dijadiin panggung unjuk gigi para pencari popularitas. Sangat rawan emang. Terus gimana aturan main yang baru ini meroteksi dapur operasional mereka? Buat ngebentengin wilayah operasional ini, Perkum 3 tahun 2025 di pasal 5 dan 13 tuh ngerumusin sistem pertahanan yang berlapis banget. Barikade lagi nih ya. Iya,
Kita tuh nggak lagi cuma ngomongin imbauan moral ya, tapi ini barikade administratif yang konkret banget. Here's where it gets really interesting nih. Pas aku neliti pasal-pasal operasional ini, ada satu syarat yang langsung nyuri perhatianku. Syarat PMKNU ya? Nah bener, calon ketua umum diwajibin lulus program yang namanya Pendidikan Menengah Kepemimpinan NU atau disingkat PMKNU tadi. Ini kan jatuhnya kayak, ospek tingkat lanjut gitu kan. Hahaha, iya ospek kepemimpinan. Artinya mau sehebat apapun rekam jejak orang ini di luar sana, entah dia mantan jenderal kek, menteri populer kek, atau pengusaha nasional yang tajir melintir, dia nggak bisa lagi pakai jalur terjun payung buat ujuk-ujuk daftar jadi ketua umum. Nggak bakal tembus. Pintunya otomatis dikunci rapat kalau dia nggak megang sertifikat sekolah kepemimpinan internal ini kan? Istilah jalur terjun payung itu analogi yang pas banget sih. If we connect this to the bigger picture ya, regulasi ini tuh semacam deklarasi tegas soal kemenangan sistem meritokrasi kader internal di atas populisme sesaat. Coba deh pakai kacamata korporat, di mana tuh analoginya? Oke, kita pakai kacamata dunia korporat modern ya. Bayangin perusahaan teknologi raksasa sekelas Google atau Apple deh. Sehebat apapun eksekutif dari perusahaan luar yang mau masuk, kalau buat posisi direksi strategis, mereka tuh lebih sering mempromosiin orang dari dalam. Oh, bener juga. Biasanya naik dari jenjang karir internal ya. Kenapa coba? Karena orang dalam itu udah ikut bootcamp internal, udah ngeresapin core values perusahaannya dari level paling bawah, dan mereka paham banget budaya kerjanya. I see. Jadi sertifikasi PMKNU ini tuh semacam jaminan garansi kalau si calon ketua umum ini DNA-nya udah nyambung banget sama organisasinya ya? Sangat betul. Ini tuh tamparan lumayan keras sih buat tokoh-tokoh dari luar yang ngerasa mereka bisa ngebeli pengaruh pakai nama besar mereka. Nggak bisa pakai duit doang ya sekarang? Nggak bisa lagi tuh seseorang bawa gerbong massa pendukung dari luar, terus masuk mendaftar, lalu berharap sistem bahkan ngakomodasi mereka, cuma karena mereka terkenal di TV atau sosmed. Iya, paham. Organisasinya tuh kayak nantang balik gitu loh, kayak lu punya ambisi mimpin jutaan warga kami. Ya, buktiin tuh dong, lu mau ngerendahin hati, duduk di kelas kepemimpinan, dan berproses bareng kader-kader di level bawah. Wah, gengsi lembaganya diangkat tinggi banget sih lewat aturan ini. Tapi nih ya, bentengnya ternyata nggak berhenti cuma di urusan ospek internal doang. Masih ada lagi dong? Ada. Tembok kedua yang ngunci mati ruang geraknya para politisi nih, yaitu aturan pelarangan rangkap jabatan politik secara eksplisit. Nah, ini juga berat nih aturannya. Di dokumen ini tuh disebutin dengan kaku banget kalau calon nggak boleh sedang menduduki jabatan politik publik. Maksudnya gini nih, kalau kamu ini figur yang mentereng banget tapi sampai tahun 2026 kamu masih berstatus menteri kabinet atau gubernur atau anggota DPR. Otomatis gugur itu? Iya kan? Status pencalonanmu bakal langsung digugurin di meja verifikasi berkas tahap pertama. Berkasmu bahkan nggak bakal disentuh atau dibahas sama panitia. Ini tuh emang aturan sapu bersih sih. Mari kita telusuri ya logika di balik pasal pelarangan rangkap jabatan ini. Penyakit paling kronis yang sering banget ngancurin organisasi kemasyarakatan dari dalam itu kan sebenarnya konflik kepentingan. Konflik of interest ya? Betul. Coba mari kita buat skenario hipotetis bentar. Bayangin kalau ada seorang ketua umum organisasi jutaan umat, tapi dia juga ngerangkap posisi sebagai gubernur atau menteri gitu. Waduh, repot tuh bagi-baginya. Tiap kali dia ngeluarin kebijakan organisasi, atau ngedistribusiin program bantuan ke daerah-daerah, publik pasti langsung mikir macam-macam kan? Publik pasti bakal nanya nih, ini kebijakan tuh murni buat kesejahteraan umat di daerah, atau kampanye terselubung pakai fasilitas organisasi buat narik suara partainya tahun depan? Tepat banget. Kemurnian niat si ketua ini bakal selalu dipertanyain sama publik. Dan integritas organisasinya otomatis bakal terus-terusan diserang keraguan. Sayang banget nama baik organisasinya nanti. Makanya, independensi itu harus dijaga secara struktural dari awal, bukan sekedar lewat janji manis di bibir pas kampanye doang. Lagian ya, kursi eksekutif operasional di organisasi segede ini tuh nuntut fokus yang luar biasa loh. Pastinya sih, ngurus jutaan orang kan? Ngurus dinamika jutaan warga di seluruh pelosok negeri itu, bukan kerjaan part-time atau paruh waktu yang bisa disambi-sambi di sela rapat paripurna gedung DPR atau sidang kabinet gitu. Sangat amat masuk akal. Energi sama pikirannya harus 100% di situ ya, nggak bisa kebelah. Iya. Sejauh ini kan kita udah punya bayangan nih, soal sosok kandidat yang luar biasa ideal menurut regulasi baru. Oke, sekarang coba kamu bayangin skenario ini. Ada tokoh internal nih, dia udah lulus PMKNU nilainya cum laude lah ibaratnya. Wah, mantap tuh.
Terus dia juga udah lama banget mundur dari panggung politik praktis. Dia kerja keras, turun ke daerah, rajin dialog sama pengurus tingkat akar rumput. Dan akhirnya, dia berhasil ngantongin dukungan resmi dari ribuan cabang kepengurusan di seluruh Indonesia. Berarti masanya kuat banget ya? Kuat dong. Semua pengurus daerah solid teriak ngedukung dia. Nah, kalau kita pakai kacamata demokrasi elektoral yang biasa kita tonton di TV nih, orang ini kan udah pasti menang telak ya. Ibaratnya tinggal nunggu dijahit jasnya buat pelantikan aja, ya kan? Asumsi politik elektoral konvensional yang kayak gitu tuh bakal dipatahin secara telak loh sama dokumen Perkum 5 tahun 2025 ini. Tunggu, maksudnya gimana dipatahin? Khususnya nih ya, kalau kita membedah lebih dalam lagi, isi dari pasal 2 ayat 13. Coba diinget-inget lagi pasalnya. So, what does this all mean nih? Karena jujur pas aku sampai di bagian pasal ini, menurutku ini, plot twist paling gila dari semua aturan yang ada. Plot twist terbesarnya emang di situ. Di dokumen tersebut kan tertulis ada syarat pamungkas tuh. Calon ketua umum wajib ngantongin persetujuan tertulis dari Rais Aham terpilih. Betul sekali, persetujuan tertulis. Tangan persetujuan, pencalonannya batal secara hukum dong. Langsung batal demi hukum. Dukungan ribuan cabang itu menguap gitu aja, nggak ada harganya. Kamu ngebaca implikasinya dengan sangat akurat sih. Ini tuh benar-benar transformasi paling revolusioner secara, sosiologi organisasi di era kepengurusan modern mereka. Gila sih. Mari kita urai ya mekanismenya pelan-pelan biar nggak bingung nih. Posisi Rais Aam, sang pemimpin spiritual tadi, itu kan diproses dan dipilih lebih dulu ya lewat sebuah sistem khusus yang namanya Ahwa, atau Ahlu Hali wal Akdi. Nah, bisa kamu jelasin dikit nggak soal sistem Ahwa ini, biar lebih gampang dipahami? Engku. Ahwa ini gampangnya bisa dianalogikan kayak sistem electoral college atau semacam majelis khusus gitu. Oke, majelis khusus. Isinya itu adalah 9 kiai atau ulama yang paling sepuh, paling dihormati banget, dan otoritas spiritualnya itu absolut nggak bisa dibantah. Berarti bener-bener tokoh puncak ya? Nah, merekalah yang nanti bakal bermusyawarah mufakat buat nentuin siapa yang jadi Rais Aam. Sistem Ahwa ini tuh emang sengaja dibikin buat ngehindarin praktek kotor kayak jual beli suara yang rentan banget kejadian kalau pemilihannya diserahin ke voting ribuan peserta dari daerah. Oh, masuk akal. Buat nyegah money politik ya? Bener. Nah, setelah 9 ulama sepuh ini milih siapa Rais Ahamnya, barulah proses pemilihan ketua umum eksekutif atau tanfidiyahnya dimulai. Dan disinilah syarat persetujuan tertulis tadi berlaku. Tunggu. Aku butuh kepastian di sini nih. Kalau ada satu figur sentral dari Dewan Spiritual yang punya hak veto absolut buat membatalin calon ketua yang udah didukung mati-matian sama kekuatan akar rumput, bukannya ini ya jatuhnya langkah mundur ya? Langkah mundur gimana maksudnya? Ya maksudku, di mana letak demokrasinya? Apakah ini tuh nggak berpotensi jadi semacam otoritarianisme tapi yang dibungkus pakai baju regulasi administratif gitu loh? Itu poin kritis yang sangat bagus banyak. This raises an important question sih, soal apa sebenarnya nature atau sifat asli dari organisasi kemasyarakatan Islam yang satu ini. Gimana tuh sifat aslinya? Institusi ini tuh sejak awal berdirinya emang nggak pernah dirancang sebagai panggung demokrasi liberal ala barat loh, di mana suara terbanyak itu selalu dianggap sebagai kebenaran mutlak. Oh, jadi bukan voting is everything gitu ya? Sama sekali bukan. Dokumen Perkum ini justru lagi negasin kembalinya sistem imamah. Imamah itu supremasi spiritual gitu ya? Betul, sistem di mana wewenang tertinggi dan yang megang kompas arah organisasi itu sepenuhnya ada di tangannya Dewan Ulama. Jadi eksekutif atau si ketua umum ini sebenarnya bukan sosok sentral yang nentuin arah kapalnya mau kemana? Sama sekali bukan. Ketua umum itu diposisikan murni cuma sebagai operator teknis aja. Operator doang? Iya, dia itu cuma tangan kanannya yang dikasih tugas buat ngeksekusi visi besar para kiai. Dia tuh sama sekali nggak diizinin boleh jadi semacam, matahari kembar yang punya orbit kekuasaannya sendiri di dalam organisasi. Berarti harus nurut sama pemegang saham utamanya ya? Hahaha, analogi korporatnya benar tuh. Kalau seorang CEO ngerasa visinya dia itu A, sementara dewan pendiri atau pemegang saham utamanya pengen arahnya ke B. CEO-nya yang ditendang dong. Nah itu, dalam ekosistem yang kayak gini, CEO-nya lah yang bakal diganti, bukan arah organisasinya yang disuruh ngalah ngikutin si CEO. Luar biasa sih ini. Jadi kesimpulannya tuh percuma aja ya orang ngebuang duit miliaran rupiah buat nyewa konsultan politik mahal-mahal, terus bikin baliho atau spanduk raksasa di mana-mana, atau bahkan ngelogi pengurus cabang di daerah-daerah. Percuma banget. Iya kan, percuma kalau ujung-ujungnya visi operasionalmu tuh nabrak sama visi spiritualnya para tetua di atas sana. Hak vetonya bakal jalan.
Bener. Ini fix ngerombak total cara orang berkampanye di dalam internal organisasi sih. Udah nggak zaman lagi main pengerahan massa banyak-banyakan, yang ada malah harus adu gagasan soal, oh gimana caranya melayani visi Dewan Spiritual itu dengan benar. Tepat banget. Gaya komunikasi politik di internal tuh bakal berubah drastis habis ini. Barikade administratif sama hak veto absolut dari Rais Aam, ini tuh bener-bener fungsi ganda sebagai sistem deteksi dini. Filter super ketat ya. Iya, filter ketat. Kita mungkin dengar banyak banget nama besar berseliweran dari sekarang nih ya. Tapi nanti, begitu loket pendaftaran muktamar resmi dibuka, Nama-nama itu bakal berguguran kayak daun kering di musim gugur. Haha. Banyak tokoh yang pamornya gede banget di media sosial, tapi pas dites ternyata nggak bisa baca kitab kuning. haha, ya rontok duluan tuh. Atau ternyata ketahuan mereka ini belum rela ngelepasin kursi empuknya di DPR demi karantina setahun. Pasti bakal banyak banget yang layu sebelum berkembang sih. Panggung Muktamar ke-35 nanti itu benar-benar cuma disisain buat mereka yang tertib secara administratif dan sejalan secara substantif aja. Udah tersaring habis-habisan ya. Banget. Figur-figur luar yang modalnya cuma ngandelin elektabilitas dari lembaga survei itu dijamin bakal mentok di meja verifikasi berkas tahap paling pertama. Nggak bakal maju kemana-mana. Wah, obrolan kita hari ini benar-benar membuka mata banget sih. Buat kamu yang udah dengerin dan terus nyimak dari awal tadi ya, kita bisa narik satu kesimpulan besar nih. Apa tuh kesimpulannya? Bedah dokumen Perkum ini ngebuktiin kalau Muktamar 2026 itu bukan cuma sekedar rutinitas ganti ketua 5 tahunan doang. Ini tuh jatuhnya sebuah kelas masterpiece tentang gimana tata kelola institusi itu harusnya dibikin. Masterclass birokrasi sih jatuhnya. Benar banget. Gimana caranya sebuah organisasi raksasa ngelindungi nilai-nilai inti atau core values mereka dari gempuran penyakit politik modern kayak populisme instan dan pragmatisme picik. Caranya dengan ngunci semua itu ya. Betul. Dengan cara nyiptain standar operasional prosedur atau SOP yang benar-benar mengikat secara hukum dan tanpa ampun. Dan pelajaran ini sebenarnya bersifat sangat universal loh. Entah kamu yang lagi dengerin ini lagi ngelola perusahaan startup ke, atau yayasan sosial, atau cuma komunitas hobi. Pertanyaannya bakal selalu sama. Pertanyaannya apa tuh? Gimana cara kamu melindungi rumahmu sendiri biar nggak gampang dibajak sama orang-orang luar yang datang cuma buat numpang tenar? Waduh, dalam banget itu. Jawabannya, ya jelas, ada pada ketegasan kita bikin regulasi. Regulasi yang maksa setiap pendatang buat ngehormatin dan tunduk mutlak pada budaya si tuan rumah. Dan bukan malah sebaliknya. Bener banget. Pas banyak institusi lain di luar sana tuh kelihatan begitu rapuhnya dan gampang banget disusupi kepentingan politik sesaat, kita di sini justru ngelihat sebuah contoh benteng pertahanan yang lagi dibangun berlapis-lapis dan super tebel. Sangat tebal. Mulai dari aturan wajib bisa baca kitab kuning, terus ada karantina kekuasaan 1 tahun penuh, wajib lulus ospek sekolah kepemimpinan PMKNU. Belum lagi pelarangan rangkap jabatannya ya. Nah iya, pelarangan menteri dan pejabat ikut campur kompetisi, sampai akhirnya dikunci rapat dari atas pakai hak veto absolut dari sang pemimpin spiritual tertinggi. Desain arsitektur hukumnya emang gila sih, sungguh rapat banget. Tinggal kita lihat aja nanti gimana implementasinya. Karena jujur aja, ujian terberat dari ngebikin regulasi yang sebagus ini tuh bakal selalu ada pada keberanian buat ngeeksekusinya di lapangan tanpa pandang bulu. Yang provokatif. Gini, tadi kan kita udah ngebedah klausul krusial soal aturan masa karantina. Di situ diwajibin kalau semua calon itu harus bebas hambatan dari jabatan politik praktis minimal 1 tahun penuh sebelum bulan Agustus 2026. Secara matematis nih, batas waktu pembersihan jabatan itu bakal jatuh di bulan Agustus 2025 dong. Betul, bulan. Pasti seru banget tuh buat dipantau. Banget. Mari kita siapin popcorn dan kita pantau terus pergerakan mereka di bulan Agustus. Terima kasih udah nemenin obrolan panjang kita hari ini dan sampai jumpa di bedah dokumen menarik lainnya.